Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang web server dan database server. Nah, sebelum itu sini kami akan menunjukkan dokumentasi bahwa kami memang berada di kelas. Oke, perkenalkan, di sini saya Sultan Fadil sebagai ketua dan teman saya itu Alfi Chandra Dinata, Muhammad Dandi Putra Ivantie, Ferdi Aldinata, Ebi Rahman Tarif. Nah, untuk materi pertama yaitu akan dibacakan oleh Ferdi. Kepada Ferdi dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai web server. Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software atau perangkat keras yang biasa disebut dengan hardware yang bertugas menerima permintaan request dari klien yang biasanya web server seperti Chrome, Firefox, Safari melalui protokol HTTP ataupun HTTPS dan kemudian mengirimkan kembali respon yang berisi konten halaman web atau data lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan penjelasan yang lebih detail mengenai web server. Perangkat lunak atau biasa disebut dengan software ini adalah program komputer yang berjalan di sebuah server fisik atau virtual. Contohnya perangkat lunak web server yang populer di antara lain, yang pertama itu ada Apache HTTP, salah satu web server yang paling tua dan banyak digunakan, yang bersifat open source. Kemudian ada Nginx. Apa itu Nginx? Yang dikenal karena performanya yang tinggi, efisien, dan kemampuannya menangani banyak koneksi secara bersamaan. Sering digunakan juga sebagai reverse proxy atau load balance. Kemudian ada Microsoft Internet Information Service yang biasa disebut dengan IIS, web server yang digunakan oleh Microsoft untuk platform Windows. Kemudian ada Lightspeed web server komersial yang dikenal karena kecepatan dan skalabilitasnya. Yang terakhir ada Node.js dengan modul HTTP. Meskipun Node.js adalah runtime environment JavaScript, ia memiliki modul bawaan untuk membuat web server sangat populer untuk aplikasi real-time dan API. Kemudian perangkat keras ini merujuk pada komputer fisik, tempat perangkat lunak web server diinstal dan dijalankan. Komputer ini harus memiliki spesifikasi yang memadai, contohnya seperti CPU, RAM, storage, dan koneksi jaringan untuk menangani lalu lintas permintaan yang masuk. Kemudian fungsi utama dari web server. Yang pertama itu menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS. Ketika mengetikkan alamat URL di browser, misalnya contohnya www.google.com dan menekan enter, browser mengirimkan permintaan HTTP ke web server yang hosting domain tersebut. Kemudian setelah menerima permintaan, dia akan memproses permintaan. Permintaan yang diproses itu ada dua, yaitu konten statis dan konten dinamis. Konten statis jika permintaan adalah file statis seperti file HTML, CSS, JavaScript, gambar, atau video. Web server akan langsung menemukan file tersebut di sistem penyimpanan dan mengirimkan kembali ke browser. Yang kedua itu ada konten dinamis. Jika permintaan adalah untuk konten dinamis, misalnya halaman profil pengguna, hasil pencarian produk, feed berita, web server seringkali tidak menanganinya sendirian. Yang ketiga itu mengirimkan respon HTTP dan HTTPS. Respon ini berisi, yang pertama itu status kode numerik yang mengidentifikasi hasil dari permintaan. Misalnya 200 itu artinya berhasil. Yang kedua itu ada 404, itu artinya not found ataupun halaman tidak ditemukan. Yang ketiga itu adalah 500 internet server error, berarti ada masalah yang di servernya. Kemudian headers, informasi tambahan tentang respon, misalnya type content, panjang konten, dan cookie. Yang ketiga itu body. Body ini adalah konten sebenarnya yang diminta, misalnya kode HTML, halaman web, data JSON. Yang keempat,
itu ada manajemen koneksi, artinya menangani pembukaan dan penutupan koneksi dengan klien. Yang kelima, itu keamanan. Keamanan menerapkan fitur keamanan seperti enkripsi, SSL, atau TLS untuk HTTPS, autentikasi, dan kontrol akses. Yang keenam, itu logging. Logging ini gunanya untuk mencatat semua permintaan dan merespon yang terjadi, berguna untuk analisis, debugging, dan keamanan. Yang ketujuh, itu fitur tambahan. Banyak web server modern juga menyediakan fitur seperti kompresi data, caching, load balancing, distribusi beban ke beberapa server, dan virtual hosting, menghosting beberapa website dalam satu server fisik. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Sultan. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Alfi Chandra Dinata. Ya baik, saya akan menjelaskan gimana cara kerja web server. Jadi ada beberapa langkah untuk menjalankan atau kerja pada web server. Yang pertama ada permintaan dari klien. Jadi pengguna membuka browser dan mengetik URL. Contohnya seperti https example.com index.html. Browser mengirim permintaan HTTP ke web server untuk mengakses halaman yang diminta. Lanjut ada penanganan oleh web server. Jadi web server menerima permintaan dari klien dan web server juga menentukan apakah permintaan tersebut konten statis ataupun konten dinamis. Jadi konten statis ini berbentuk file HTML, gambar, CSS ataupun JavaScript. Sedangkan konten dinamis memerlukan pemrosesan tambahan seperti script PHP, Python, Node.js. Jika konten statis web server mencari file yang diminta di sistem file, contohnya seperti index.html, jika ditemukan file dikirim kembali ke browser dan HTTP responnya berbentuk merupakan kode 200. Oke, jadi file disetujui. Jika konten dinamis, web server meneruskan permintaan ke application server. Application server memproses logika bisnis, query database atau generate HTML dinamis. Hasil pemrosesan dikirim ke web server dan web server mengirimkan hasil akhirnya ke browser. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konten statis maupun dinamis. Jadi konten statis adalah file atau data yang tidak berubah-ubah saat diminta oleh pengguna. Jadi setiap orang mengakses akan meminta konten yang sama, contohnya file HTML, gambar, video, file CSS ataupun JavaScript. Lanjut ke konten dinamis. Jadi konten dinamis ini adalah konten yang dibuat atau di-generate oleh server saat ada permintaan dari pengguna. Biasanya isinya menyesuaikan sesuai data, waktu atau identitas pengguna. Contohnya seperti halaman profil pengguna, keranjang belanja di toko online maupun feed media sosial. Jadi adapun status kode berupa 3 digit, yaitu ada 200, 301, 400, 401, 403, 404, dan 500. Jadi kalau kode berbentuk 200, artinya permintaan berhasil, data dikirim ke klien. Sedangkan 404 itu not found, jadi halaman tidak ditemukan. Dan sedangkan 500 internal server error, jadi ada kesalahan pada servernya. Jadi kesimpulan pada kerja web server, jadi web server bertugas melayani permintaan dari klien, dapat melayani file statis secara langsung. Untuk konten dinamis bekerja sama dengan application server dan juga menggunakan protokol HTTP atau HTTPS sebagai media komunikasi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Sultan Fadil. Terima kasih. Ya, terima kasih Alpi. Untuk materi selanjutnya itu DB server, itu akan dijelaskan oleh Ebi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dimana materi saya DB server, database server. Di sini database server adalah sistem komputer yang dimana itu perangkat lunak dan perangkat keras yang didedikasikan untuk menyedia layanan penyimpanan, mengambil, pengelolaan dan pembaruan data untuk aplikasi atau pengguna. Secara spesifiknya, itu perangkat lunak ini inti dari database server. DBMS Database Management System bertanggung jawab untuk mengatur struktur data, memastikan integritas data, mengelola akses pengguna dan menyediakan mekanisme untuk query dan memanipulasi data. Contoh database management system yang populer berdasarkan relationship
relational database management systemnya, yang kita ketahui itu MySQL itu sangat populer dan bersifat open source yang sering digunakan untuk aplikasi web. Lalu ada juga beberapa database lainnya yang dimana ini MariaDB dalam demo implementasi kita dalam kelompok kami ini menggunakan MariaDB yang dimana di sini nih MariaDB itu bersifat lebih simpel dan bisa digunakan dengan sederhana. Jadi kami menggunakan MariaDB sebagai untuk implementasi demo kami. Lalu dalam NoSQL database di sini terdapat MongoDB dan Firebase dan lain-lainnya. Dalam bentuk perangkat keras ini sama seperti web server, database server juga membutuhkan komputer fisik atau virtual dengan sumber daya yang cukup, terutama RAM, CPU, dan storage untuk menangani operasi database yang intensif. Lanjut dalam fungsi utama database server di sini penyimpanan data, menyimpan data secara struktur dan persisten. Cara data disimpan tergantung pada model database yang digunakan. Lalu dalam pengambilan data di sini memungkinkan klien untuk mengambil data menggunakan bahasa query-nya, misalnya SQL dan RDBMS. Lalu yang ketiga database manajemen data. Sini terdapat integritas data, keamanan dan konkurensi, lalu backup dan recovery-nya. Lalu lanjut dalam fungsi utamanya itu yang keempat pembaruan data, memungkinkan klien untuk menambahkan, insert, lalu mengubah itu update dan menghapus yaitu delete untuk data. Dan optimasi query-nya itu DBMS-nya menganalisis query dan menentukan cara paling efisien untuk mengeksekusinya. Lalu yang keenam manajemen transaksi itu memastikan bahwa serangkaian operasi database dieksekusi secara atomik dan konsisten, terisolasi, lalu durable. Yang ketujuh adalah logging dan auditing, mencatat aktivitas database untuk keperluan pemantauan, analisis kinerja dan pelacakan perubahan. Saya serahkan kepada Sultan. Terima kasih kepada Ebi, dan materi selanjutnya cara kerja DB server itu akan dijelaskan oleh Dandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja database server dalam konteks aplikasi web. Nah, di sini terdapat 3 komponen yang terlibat. Yang pertama ada application server, yaitu komponen yang menjalankan logika aplikasi web. Yang kedua ada database server DBMS, sistem manajemen base data yang menerima query dan mengelola data. Yang ketiga ada penyimpanan data, yaitu media fisik atau sistem tempat data disimpan, misalnya hard disk atau sistem storage lainnya. Nah, berikut ada cara kerjanya, yaitu aplikasi server mengirimkan query ke database server DBMS. Nah, contoh query itu adalah select bintang from user where ID 1, itu artinya aplikasi meminta data pengguna dengan ID 1. Berikutnya ada database server DBMS mengakses atau memodifikasi data dari penyimpanan data. DBMS membaca atau menulis data dari tempat penyimpanan berdasarkan query. Berikutnya ada penyimpanan data merespon ke database server DBMS. Misalnya data ditemukan atau operasi berhasil atau gagal. Berikutnya ada database server DBMS mengirim hasil kembali ke application server. Hasil bisa berupa data pengguna, misalnya table dan status sukses atau gagal dari query tersebut. Nah, berikutnya ada perbedaan utama dan interaksi antara web server dan DB server. Ini ada fitur web server dan database server. Tujuannya, web server itu menyajikan konten web ke klien itu berupa browser. Kalau database server menyimpan, mengelola, dan mengambil data. Jenis konten dari web server itu file statis, HTML, CSS, gambar, output dinamis. Database server itu data terstruktur atau tidak terstruktur. Protokol utama dari web server itu HTTP dan juga HTTPS. Database server protokol spesifik DBMS misalnya TCP/IP dengan port MySQL 3306. Perangkat lunak dari web server itu Apache, Nginx, dan IIS. Database server itu MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB.
Dan interaksi dari web server itu berinteraksi langsung dengan server, web server. Kalau database server itu biasanya berinteraksi dengan application server. Dan web server itu fokusnya pengiriman konten, manajemen koneksi klien. Fokus dari database server itu integritas data, keamanan data, kinerja query. Baik, berikutnya saya serahkan kembali kepada teman saya Sultan Fadil. Ya, terima kasih pada Dandi. Di sini saya akan menjelaskan demo dari web servernya. Di demo ini, di sini kami menggunakan web server. Web servernya itu adalah Apache. Sedangkan DB server itu kami menggunakan MariaDB. Yang pertama dilakukan di Ubuntu adalah sudo apt upgrade. Sudo apt upgrade ini adalah berfungsi untuk menyegarkan paket yang ada di Ubuntu. Selanjutnya adalah sudo apt upgrade min-y. Sini adalah untuk memperbarui data yang telah diinstal. Selanjutnya kita akan setelah melakukan upgrade dan update, di sini kita akan melakukan instalasi web servernya. Di sini kami menggunakan Apache. Itu dengan query adalah sudo apt install apache 2. Di sini menggunakan versi apache 2 min-y. Setelah terinstall, kita akan melakukan pengizinan query, pengizinan firewall. Di dalam Ubuntu itu memiliki sebuah firewall bernama UFL. Lalu di sini kita berfungsi untuk mengizinkan lalu lintasnya ke web dengan query yaitu sudo ufv allow apache full. Setelah kita melakukan query itu akan muncul harus update versi 6. Setelah kita melakukan pengizinan firewall, kita akan melakukan penginstalan MariaDB. Dengan MariaDB, sintak untuk menginstal MariaDB adalah sudo apt install MariaDB min server min-y. Setelah melakukan install MariaDB, kita akan melakukan sebuah security. Kita melakukan sintak security. Kita di sini menggunakan security itu adalah sudo mysql secure installation. Nanti di situ kita akan diminta untuk dikasih sekitar ada beberapa pertanyaan yang dimana nanti pertanyaan pertama itu akan diminta untuk enter current password untuk root. Kita tekan enter. Setelah enter nanti akan bertanya switch to unique socket authentication. Itu tekan no. Selanjutnya ada pertanyaan change the root password. Di sini kita tekan yes. Setelah kita tekan yes, kita akan diminta untuk memasukkan password untuk password MySQL kita, password database kita nanti. Setelah itu nanti akan pertanyaannya lagi adalah remove any most user. Kita jawab iya. Setelah itu pertanyaan tuh ada disallow login remote, kita tekan iya. Remove test database dan access to it, itu kita tekan iya. Reload preferred table now, itu kita tekan iya. Setelah melakukan itu, kita melakukan install library dari MariaDB. Yang pertama, sini adalah melakukan sudo apt install php lib apache 2 min mod min php, baru php min mysql min-y. Setelah itu, ini adalah berfungsi untuk menginstal library dari MariaDB atau PHP-nya, karena kita menggunakan PHP juga. Setelah itu, sudo nano var www.html info ini adalah berfungsi untuk melihat apakah library PHP itu berhasil kita masukkan. Karena nanti dalam sudo nano itu kita masukkan adalah kurung kita tanya-tanya, masuk info PHP, buka kurung tutup kurung titik koma, masukkan tanda tanya dan kurung tutup kurung. Di situ nanti kita buka di browser, itu kita masukkan HTTP, kita masukkan IP kita. Di situ akan muncul apakah web server kita sudah terhubung. Selanjutnya, ini yang saya bilang tadi, yaitu kemarin PHP info kita masukkan, nanti akan muncul kita masukkan ke dalam Firefox ataupun kita hanya perlu memanggil alamat IP dari Ubuntu kita ini ataupun alamat IP. Setelah itu di sini kita melakukan sudo mysql min u min root p, itu query sintak ini berfungsi untuk kita membuat sebuah prompt untuk membuat database. Di sini kami membuat sebuah database. Setelah kita masuk sudo mysql min u min root min p, di sini kita akan minta password
Password ini adalah password yang kita bikin saat menginstal security installation-nya tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat database-nya. Di sini saya membuat database demo min.db. Setelah membuat database DB, kita tekan use demo min.db. Setelah itu, setelah menggunakan database demo DB, di situ kita akan membuat sebuah create table. Di sini kami menggunakan di dalam database kami ini, kami membuat create table. Itu kami bikin tamu demo, yaitu berisi integer. Integer ini kami berisikan sebagai primary key-nya. Selanjutnya itu adalah nama. ID itu bersifat integer dan kami ubah menjadi primary key-nya. Sedangkan nama itu ada varchar, itu sebagai tipenya ada not null. Sedangkan pesan itu adalah tipenya varchar, not null. Itu kami bikin timestamp, itu bertujuan untuk melihat waktu yang pertama kali kita inputkan situ waktunya. Setelah melakukan database itu, di situ kita pertama melakukan remove. Sudo remove var www.html index.html. Di sini adalah berfungsi untuk menghapus indeks HTML bawaan dari Apache-nya. Yaitu kita buat baru, yang dimana kita masukkan sudo nano var www.html index php, karena kita menggunakan indeks PHP bukan indeks HTML. Karena mengapa itu kita tadi hapus sebelumnya indeks HTML-nya. Setelah masuk, di sini kita akan memasukkan sebuah query codingan HTML dan PHP, yang dimana kita di sini ada bahasanya HTML dan PHP. Di sini ada di atas itu ada style. Di situ ada namanya heading 1 demo implementasi web server DB server. H2-nya ada buku tamu. Di sini kita akan masuk ke dalam konfigurasinya. Di sini adalah fungsi konfigurasi. Di situ ada DB host, itu kita masukkan localhost-nya. DB user itu web user. DB password itu adalah password yang waktu kita masuk dalam membuat MySQL security tadi. Satu itu DB name, itu adalah database yang pertama kali kita bikin. Untuk DB user itu sebenarnya pertama kali itu sebenarnya root, tapi saya melakukan perubahan di bagian sudo SQL. Itu saya melakukan perubahan, itu saya ubah menjadi original itu sebenarnya root. Original itu sebenarnya root. Selanjutnya kita lakukan koneksi $con sama dengan new MySQL. Kita panggil DB host, DB melakukan perubahan, itu saya ubah menjadi web server, itu sebenarnya DL. Baru kita cek koneksinya. Jika kita panggil if koneksi sama dengan error, kita masukkan pesannya. Jika terkoneksi, kita masukkan $server request method sama dengan post. Itu kita masukkan nama, $nama sama dengan kita buat variabel nama sama dengan connect itu rel xtp restring post, kita masukkan nama. Post itu kan untuk masukkan menginput, sedangkan spacean itu kita masukkan ada rel string, kita masukkan post masuk dalam pesan. Jika tempat nama jika nama dan pesan query insert buku tamu nama dan pesan. Di sini kita minta masukkan buku nama dan pesan. Di sini adalah query select-nya. Select nama, pesan dan waktu dari buku, order by waktu. Baru if result connect query SQL select. Baru jika result masuk ke num row sama dengan 0, baru ketika row result fetch SO. Lalu kita tampilkan. Ini adalah output dari demonya. Di sini saya akan melihatkannya langsung. Di sini pertama dilakukan adalah IP. Di sini IP dari sini IP saya adalah 172.16.15.175. Baru kita buka browsernya, kita masukkan http://171.16.15.175. Di sini kita bisa masukkan nama, misalnya namanya kelompok 2. Kita masukkan pesannya adalah SRWE. Di sini kita masukkan, terkirim pesan. Pesannya berhasil terinputkan. Ini adalah pesan yang berhasil diinputkan dan di waktunya adalah tanggal 25
bulan 6 tanggal 11 di jam 2.39. Ini adalah hasil Aldo, Ebi dan Aldo. Ini adalah contoh pesan yang saya masukkan sebelumnya. Ya, itulah presentasi dari kami tentang web server dan DB server. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.